Selamat pagi dosen penguji PPG dalam jabatan 2022 kategori 1. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Rumia Siagian Eskom. Saya guru SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan materi yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan topik diskusi yaitu Aplikasi Dasar Microsoft Excel di kelas 10. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya semua ya, karena hari ini cuaca tidak baik, banyak yang sakit. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya menyuruh si Adelia untuk memimpin doa. Yang memimpin doa silakan berdiri ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, makasih ya Adelia. Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Kalau ibu panggil, dijawab hadir ya Kak ya. Adelia, Hadir, Bu. Anissa, Arsita, Jordan, Tata, Palet. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba diperhatikan kamar sebelahnya. Kalau ada yang belum rapi, silakan merapikan diri. Sudah semua? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar Microsoft Excel. Nanti ada ibu kasih penjelasan, kemudian ada LKPD yang ibu bagikan, kalian akan menyelesaikannya, lalu mempresentasikan, kemudian kelompok lain nanti akan saling tanya jawab. Kemudian nanti ada ibu membagikan penilaian, yaitu soal pilihan berganda sebanyak 10. Ya, untuk hari ini harapan ibu, anak ibu bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Oke, sudah terima ya modulnya ya. Silakan
biasa sebelum memulai kita harus membudayakan untuk membaca ya. Ibu kasih kesempatan untuk 5 menit membaca modul. Silakan. Kalau tidak cukup boleh dari HP. Kita boleh bergantian Kak ya. Oke, udah 5 menit ya. Sudah membaca semuanya? Sudah ya, bagus. Apa yang dibaca? Pengertian Microsoft Excel. Kemudian sebelum Ibu menjelaskannya, mengapa kita mempelajari Microsoft Excel? Untuk apa sih kita mempelajari Microsoft Excel? Coba Nadine. Coba dibaca pula. Manfaat dalam mempelajari aplikasi Microsoft Excel adalah membantu manusia dalam pekerjaan dalam bentuk membuat laporan, menginput stok barang, mengerjakan laporan penjualan, membuat proyeksi keuangan sekian tahun ke depan. Lalu, mengapa Microsoft Excel dikatakan aplikasi pengolah angka? Coba si Moses. Tadi udah baca kan, Nak? Belum. Ayo coba si Sa. Kenapa sih aplikasi Excel itu dikatakan aplikasi pengolah angka? Siapa yang bisa? Ayo coba siapa? Lydia. Karena Microsoft Excel berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Ya, bagus sekali ya. Jadi banyak manfaat kita mempelajari Microsoft Excel, yaitu membantu mempercepat pekerjaan manusia. Jangan jadi memperlambat, tetapi mempercepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Jangan yang nggak akurat. Kalau nggak akurat itu namanya apa? Hari ini kita belajar Microsoft Excel ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 4. Oke, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan menu dan toolbar aplikasi Excel. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat tabel sederhana pada Microsoft Excel. Keempat, peserta didik mampu menggunakan rumus aritmatika dan fungsi pada Microsoft Excel. Coba kamu memperhatikan gambar yang ada di depan, kamu amati lalu pahami sesuai dengan modul yang kamu pegang. Apa sih yang ada di gambar itu, diperhatikan dulu. Sekali ya. Apa sih yang kamu perhatikan dari tampilan Microsoft Excel?
kamu lihat di situ? Ada apa? Ada kotak kecil, kemudian ada tabel katanya, ada menu bar. Mana menu barnya? Coba, yang mana menu bar di situ? Ya, bagus sekali ya, sama seperti mikro. Menu bar apa kira-kira untuk membuat tabel? Ini kan ada tabel. Menu bar apa anakku? Ini ada tabel. Insert. Sama seperti Microsoft. Kalau Word kan membuat tabel dari menu insert. Kalau Excel apakah selalu dari insert? Tidak. Mana tahu? Oh, karena sudah membaca. Bagus ya, bagus sekali. Oke. Apa itu aplikasi Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan tadi kan Ibu tanya, kenapa Excel dikatakan aplikasi pengolah angka? Karena berfungsi yang kelihatan. Atau sebelum kita masuk ke rumus, kita mau membuat bagaimana cara membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel di Excel ini agak unik ya. Nih, silakan dibaca. Nah, untuk membuat border pada sel atau tabel, data-data langkahnya adalah sebagai berikut. Kamu lihat video yang Ibu berikan, amati, nanti kamu praktekkan di Microsoft Excel. Ada beberapa cara untuk membuat border atau garis pada Microsoft Excel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, silakan teman-teman buka Microsoft Excel-nya. Kemudian saya beri contoh, misalkan saya akan membuat daftar hadir siswa kelas 10. Misalkan di sini SMA percontohan tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian di sini saya beri nomor, nama. Selanjutnya cara pertama adalah silakan teman-teman blok selnya, sel yang akan kita beri border atau garisnya, misalkan sampai di sini dulu. Selanjutnya silakan teman-teman pilih menu border pada tabung ya, tabung, kemudian pilih menu border. Silakan teman-teman klik tanda panah di menu border ini. Nah, silakan teman-teman sesuaikan atau pilih jenis border sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya pilih yang all border, maka tampilannya atau hasilnya akan seperti ini. Kemudian di baris yang paling tampilannya atau hasilnya akan seperti ini. Oke, stop ya. Jadi inilah cara-cara membuat border pada tabel. Kalau semuanya coba membuka Microsoft Excel. Anak-anak Ibu semua membuka Microsoft Excel. Cara membuka Microsoft Excel sama seperti membuka Microsoft Word. Ayo. Untuk membuat tabel pada Microsoft Excel harus memberikan border. Jadi beda dengan Microsoft Word. Coba sama-sama semuanya kita mengetik dari sel B3 nomor, lalu di sampingnya C3 yaitu nama siswa, kemudian ada nilai siswa. Untuk di nomor kita isikan 1 sampai 5. Caranya ketik angka 1, kemudian enter, lalu klik lagi di sel B4, arahkan ke sudut, tekan tombol CTRL, lalu klik kiri tahan, turunkan ke bawah sebanyak 5. Lepas. Lalu
kita membuat tabel atau kita membuat border. Karena membuat tabel di Microsoft Excel dengan menggunakan memasukkan border. Caranya bagaimana tadi di video? Di blok dulu ya kan? Blok B3 sampai E8. Ayo semuanya memblok. Pandai memblok kan? Udah di blok, lalu kita klik border. Yang mana ini bordernya? Nih, lihat yang ada tanda kotak, lalu klik yang kecilnya Kak. Nah, lalu kita klik all border. Untuk keterangan bordernya boleh baca di modul ya Kak ya. Situ udah Ibu buat semuanya. Udah, jadilah ini tabel. Pertanyaan, coba dulu bagaimana penggunaan rumus aritmatika. Yang pertama tadi tambah kurang bagi. Kita cek di Excelnya. Kalau kita tambahkan dulu, di sini ada tambah. Berarti kita mau menjumlah. Kita tambahkan dulu nilai siswa semuanya. Maka bagaimana caranya? Sama dengan 90. 90 ini alamat selnya apa? D2. Ya, D4 boleh diklik, boleh juga diketik, yaitu D4. Ya. Tambah 50 ini alamat selnya apa? D5. Ya, saya klik saja ya Kak ya. Lalu tambah lagi 80, tambah 80, lalu tambah 75. Kemudian enter. Kita lanjut ke rumus fungsi. Rumus fungsi itu apa? Rumus ya. Oke, perhatikan video yang Ibu tampilkan. Silakan diamati ya. Oke, semuanya mengamati video yang Ibu berikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas rumus dasar pada Microsoft Excel. Di sini yang kita akan bahas adalah rumus sum, jumlah, average, rata-rata, max, nilai terbesar, min, nilai terkecil, dan count, berapa jumlah datanya. Baik. Pertama-tama kita gunakan rumus sum untuk menjumlahkan barang datanya. Kita tuliskan rumus formulanya, yaitu sama dengan sum buka kurung sel pertama titik 2 sel terakhir. Tinggal kita enter. Kita dari cara pertama titik 2 akan ke sel terakhir. Kita enter berjalan. Videonya bisa dipahami? Saya karena sudah SMK ya Kak ya. Lanjut ke Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya Ibu yang menentukan. Kelompok 4, Ipana, Adisti, Riza, dan Tata paling belakang. Belakang sini aja kalian enggak? Oh, siap sini aja ya. Kelompok 4. Ya, bawa barangnya masing-masing, buku, pulpen, HP-nya. Ya, agak merapat karena kita maklum dan kita kecil. Ya, oke. Lalu Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Oke, coba dibaca semua LKPD-nya. Jadi, adalah tugas masing-masing kelompok. Kan ada 4 orang. Siapa ketuanya, siapa yang bagian tulis, siapa yang kalau bisa kalau mencari jawaban semuanya masing-masing mencari jawaban. Ada berapa soal? 5 soal. Bagi-bagi tugasnya. Misalnya kelompok 2. Si Repan mengerjakan soal nomor 4.
Yang ini nomor 1, 2, ini nomor 3, nomor 5. Contohnya seperti itu ya. Jadi saling kerja sama. Ada nanti yang tidak bisa dijawab atau tidak paham, tanyakan ibu. Nanti ibu nilai sih kamu. Nah ya, selama diskusi kelompok kamu aktif nggak, disiplin nggak? Oke, mulai ya. Silakan diselesaikan. Nanti kamu harus mempresentasikannya. Jangan malu bertanya ya. Tapi jangan langsung tanya ibu lah, baca dulu modulnya. Kalau nggak bisa cari di internet, nggak ngerti juga baru tanya ibu. Tadi sudah ada video yang ibu tampilkan, harus paham. Laporannya semuanya di LKPD yang ibu berikan, jangan ada di kertas selembar. Itu ibu sambil ambil nilai sikap ya kak ya. Untuk nomor 3 ada soal jelaskan langkah-langkah apa? Menyimpan. Apa soal nomor 3? Ya, itu kamu praktekkan, lalu kamu tuliskan. Jangan kau cari di Google, tapi tidak sesuai dengan prakteknya. Apa yang mau ditanya? Iya, Jackson-nya ya kak ya. Dia dari pinggir ke pinggir berapa? Yang tengah. Jadi tanya buku jauh katanya cerah. Tapi kalau sekolah jalan. Bu, nanya ini memang ada persen juga bu kalau dikali. Kalau dikali persen. Kita kemudian salah di sini enggak? Coba ya. Nggak usah keluar lagi, mouse-nya A kali 10 sudah kali dong. Coba kita ganti. Nah ini dia nomor apanya, tidak banyak persen. Kita ganti menjadi ini dalam. Nah, ya. Untuk soal nomor 5 sama dengannya jelas ya kayak ya bang. Jangan terlalu halus sehingga seperti titik 2 atau titik koma. Nah, kalau nggak mau nanti yang paling bawahnya di belakangnya kayak. Apa itu? Ke samping mana lagi? Oh, ke kanan. Seperti ini caranya. Perhatikan ya kelompok aksi ya. Udah bisa. Nah. Tapi RJ dulu ya, baru nanti buat rata kanan. Bisa. Oke, keluar dulu biar orang itu berdua berdiskusi, kalian berdua. Ayo aku. Apa-apa. Buat Oh iyalah, udahlah. Yang nulis memang cewek ya. aneh itu bu, aku Kemerantangan. nggak boleh nih bisa. Atau boleh, Tata ini pintar ini. Dia buat tabel. Atau membacakan. Jangan lupa di merge itu ya. Oke, 5 menit lagi sudah bisa untuk mempresentasikan. Ya, cepat bagi tugasnya.
Sudah berapa sih ya? Tabel ini udah. Nomor 5. Oke, nomor 5 bagi-bagi nanti ya. Itu kan ada berapa? A sama B 2 ya, tapi nomor satunya banyak-banyak tuh. D2 bagi satu orang 3 rumus. Ya, biar cepat siap ya. Kelompok 2 udah siap nomor 1, 2, 3. Tabel sudah. Oke, sedikit lagi. Untuk nomor 5 cepat, waktunya nggak banyak lagi ya Bang ya. Bisa. Kelompok 3. Soal mana yang belum? Tabel sudah. Isinya benar nggak itu? Contohnya, kamu mencari cara menyimpan lembar kerja Microsoft Excel. Bagaimana? Kalau isinya menyimpan lembar kerja Word, jangan ditulis. Nah, Tata, coba perhatikan punya dia khusus untuk rumus saja. Tiga menit lagi ya. Oke, udah bisa. Maju yang pertama adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan nanti kalian soal nomor 1, 2 Kak ya. Yang kalian bacakan. Oke. Soal nomor 1 dan 2. Oke, silakan semuanya ke depan. Kelompok lain coba stop dulu bekerja karena waktunya sudah habis. Silakan memperhatikan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya bernama Moses Surisyahan. Sebelah kiri saya. Di sebelah kiri teman saya. Di sebelah kirinya lagi. Di sini kami ingin mempresentasikan dari kelompok 3. Ya, silakan di tempat komputer yang Ibu pakai tadi untuk mempresentasikan. Ayo, silakan. Atau untuk kelompok 3 tadi Ibu bilang soal nomor 1 dan 2 boleh dibaca saja. Ayo. Jelaskan pengertian aplikasi pengolah angka menurut kelompok masing-masing. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet atau pengolahan angka atau lembar kerja elektronik yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan fungsi menu bar pada aplikasi Microsoft Excel. Misal seperti Home, Insert, Data, dan lain-lain. Masing-masing tab memiliki isi yang berbeda-beda. Ada juga yang disebut grup. Misalnya kalau di dalam tab Home ada grup clipboard, font element, dan lain-lain.
terakhir, di masing-masing grup ada macam-macam tombol yang disebut sebagai komen button. Setiap tombol ini jika diklik akan menghasilkan aktivitas atau hasil yang berbeda-beda juga. Misal, ada tombol seperti huruf B yang jika diklik akan menebalkan huruf atau font. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang Microsoft Excel? Anak-anak ibu semua, kelompok 1, 2, dan 4, silakan bertanya hasil diskusi kelompok 3. Tadi soal mereka paham semua, nanti saya menanya ya. Oke, yang mau bertanya berdiri. Ayo Sahat. Iya, perkenalkan diri dong. Mana tahu nggak kenal mereka ini semua satu kelas. Perkenalkan, nama saya Sahat Pasaribu. Suaranya kuat, nggak dengar itu Tata. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, saya bernama Sahat Pasaribu. Ibu bertanya, fungsi menebar home itu apa? Itu saja. Oke, terima kasih. Ibu yang belum terima kasih. Kan kelompok berapa nih? Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan teman-teman kelompok lainnya. Ayo silakan. Kesimpulan dari Microsoft Excel, kesimpulan dari diskusi kami mengenai Microsoft Excel, kita mengerti pengertian dari Microsoft Excel dan mengetahui dari menebar seperti dari home, seperti menebarkan tulisan. Dan cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Kembali silakan duduk, kasih tepuk tangan. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah tabel. Pertama, kita blok semua berisi. Lalu saya tekan out border. Cara border. Jadi terbentuk sebuah tabel. Apa kesimpulannya? Ya, kita harus memahami atau bisa menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Bagaimana tampilan Microsoft Excel. Fungsi-fungsi dari menu bar, toolbar harus tahu ya. Sehingga kita bisa membuat tabel, bisa menggunakan rumus dengan benar. Dan kamu percaya diri kalau sudah memahaminya ya. Nah, oke, kita lanjut ke belakangnya. Apa sih tadi kesalahan-kesalahan kalian? Kita mau merefleksi diri dulu. Kami Bu dari kelompok ini kurang percaya diri dalam berbicara di depan. Sebenarnya Ibu yakin ini semuanya pintar-pintar semuanya, tapi belum terampil dalam berbicara. Sehingga jadi Ibu maunya kalian harus percaya diri. Udah jelas semuanya? Jelas. Oke, sebelum Ibu kita tutup pelajaran, ada soal pilihan ganda 10. Nanti kamu kerjakan, kalau udah siap bagi sama Ibu ya. Oke. Nah, bagi ke sampingnya Kak ya. Nama ya. Untuk pelajaran kita cukup sampai di sini saja. Materi yang Ibu sampaikan yaitu tentang membuat tabel dan menggunakan rumus aritmatika dan rumus fungsi. Harapan Ibu, anak-anak Ibu ini semua dapat memahaminya. Harus dapat memahaminya. Karena tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Yang memimpin doa, ayo silakan siapa tadi? Hadir. Ayo ketua kelas, silakan disiapkan. Berdiri. Sebelum keluar ruangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dibawakan oleh Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih untuk Nadine. Jangan lupa yang piket hari ini untuk membersihkan lab ya. Yang tidak bertugas silakan masuk ke ruangannya.